Shalom. Puji nama Tuhan. Yuk kita buka kitab kita Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan berbuah lebat bagi Tuhan. Alkitab mencatat, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Bapa adalah petani dan pemilik pohon anggur. Ia punya impian agar setiap ranting itu berbuah. Ketika kita menjadi anak Tuhan, ada satu impian besar dari Tuhan supaya setiap orang yang menjadi murid-muridnya, anak-anaknya itu berbuah. Dan yang berikutnya, ia berusaha. Jadi dia bukan hanya punya kerinduan, tetapi kerinduan itu diwujud nyatakan dengan usaha. Supaya apa yang diharapkan itu terjadi. Jadi dia berusaha bagaimana supaya ranting itu menghasilkan buah yang lebat, menghasilkan buah yang manis. Dalam usaha itu ada yang dilakukan merawat, menjaga, dan membersihkan. Dia menjaga dari binatang-binatang yang merusak, menjaga dari hama, menjaga dari banyak hal supaya terlindungi pokok itu, supaya ranting itu terlindungi. Tuhan tahu cara membuat kita berbuah. Tuhan paling tahu caranya. Kenapa? Pertama, karena dia mengasihi kita loh. Dia kenal kita. Tuhan lebih kenal kita daripada diri kita sendiri. Karena dia pencipta kita. Setiap ranting itu berbeda, setiap ranting itu punya masalah yang berbeda, punya penghambat yang berbeda, punya cara yang berbeda. Karena dia kenal kita, dia memahami kita, dan saya ingin katakan, dia serius dengan kita. Wujud nyata seriusnya saja kita lihat dia tinggalkan surga, dia menjadi manusia. 9 bulan dia dikandung oleh Maria demi kita karena dia serius. Dan bukan hanya itu saja, dia rela mati bagi kita. Dia serius, dia gak main-main. Dan yang berikutnya, Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Amin. Berapa banyak yang yakin bahwa kita ini spesial di mata Tuhan? Boleh angkat tangan? Kita berharga Bapak Ibu. Kita ada dalam pantauan dan perhatian Tuhan. Dia tahu cara membuat kita berbuah. Yang pertama, saya ingin katakan, cara Tuhan membuat kita berbuah adalah dibersihkan supaya kita berbuah lebat. Ada istilah Yunani namanya kataros Bapak Ibu. Ada 2 istilah tentang membersihkan atau menguduskan. Yang pertama hagios. Ketika kita percaya kepada Yesus itu namanya hagios. Kita dikuduskan, kita dipisahkan dari dunia ini. Ketika kita dipisahkan dari dunia ini, belum tentu kita bersih 100%. Maka ada satu tindakan yang namanya kataros. Itu membersihkan, menyucikan. Jadi kataros ini terjadi ketika sudah hagios, ketika sudah diselamatkan. Jadi yang mengalami kataros adalah anak-anak Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ia membersihkan kita dengan caranya. Ia punya cara terbaik dan yang paling ampuh membersihkan kita. Ia tahu penghambat yang perlu disingkirkan. Cara Tuhan membersihkan kita, yang pertama, lewat firman. Di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Cara Tuhan membersihkan kita yang paling pertama adalah lewat firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Bapak Ibu, makanya kenapa kita harus beribadah dan ibadah kita rutin. Supaya kita juga bisa belajar dibersihkan Tuhan lewat firman Tuhan. Kalau kita di rumah, kita nonton YouTube khotbah sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau di gereja bukan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang disampaikan. Bapak Ibu, untuk sehat, kita nggak boleh makan sesuai dengan keinginan kita, tapi harus sesuai dengan kebutuhan kita. Nutrisinya berapa, vitaminnya berapa. Kadang yang lezat itu nggak sehat. Demikian juga firman Tuhan. Saya yakin terkadang firman Tuhan itu menghantam kita. Firman Tuhan itu mengkritisi kita. Tetapi kalau kita mau dibersihkan, jadi berkat bagi kita. Tuhan ingin membersihkan kita dengan firman-Nya, makanya diajar, mengajar. Dari tidak mengerti menjadi mengerti, itu namanya didoktrin. Pengajaran yang sehat adalah pengajaran yang alkitabiah,
yang sesuai dengan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, bukan hanya tema tertentu, bukan hanya ayat tertentu, tetapi komprehensif dia menyeluruh firman Tuhan itu Bapak Ibu. Artinya ada berkat, ada kutuk, ada janji, ada perintah. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita hanya makan yang manis-manis, diabetes nanti. Kalau kita makan yang asam-asam pun asam lambung juga nantinya. Harus ada kadang pedas, kadang manis, kadang pahit, kadang asam. Firman Tuhan juga gitu. Harus ada yang terkadang membuat telinga kita merah sekali. Tapi ada juga membuat kita dibangkitkan. Firman Tuhan itu memperlihatkan bahwa ada yang salah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu seperti cermin ketika kita lihat, wah ternyata ada make up-nya yang kurang, di sini merah, di sini kuning. Wah nggak nyambung Bapak Ibu, akhirnya dirapikan dulu. Firman Tuhan itu memperlihatkan kesalahan kita. Jadi kalau ada kita dengar firman Tuhan biasa saja dan nggak pernah ada perubahan, mungkin kita belum mau dibersihkan Tuhan. Yang berikutnya diperbaiki. Firman Tuhan itu mereparasi seperti bengkel. Dia tahu mana yang rusak dan dibetulkan. Dan mendidik dalam kebenaran, artinya dikasih rambu-rambu supaya jalannya itu sesuai dengan koridor kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita dibersihkan itu lewat kehidupan atau masalah. Kalau kita sadar kita adalah ranting, kita akan meyakini ayat ini. Dalam segala hal Allah turut bekerja. Bapak Ibu, ketika kita ranting, setiap apa yang dikerjakan oleh pengusaha, pemilik kebun itu mendatangkan kebaikan bagi ranting itu. Terkadang memang menyakitkan, terkadang apa yang terjadi itu tidak seperti bayangan kita, tidak seperti doa kita, tetapi dalam segala hal Allah mengatur. Ini versi lain Bapak Ibu, mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik. Tuhan pakai kehidupan, Tuhan pakai masalah untuk membersihkan kehidupan kita. Yang ketiga, kita dibersihkan lewat ganjaran atau lewat cambukan. Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ganjaran cambukan, cara Tuhan membersihkan kita kadang dicambuk. Kadang anak itu Bapak Ibu dikasih tahu nggak ngerti, kadang harus dicambuk. Tuhan juga terkadang mencambuk kita, kadang kita nih ngeyel, kadang kita nih nggak bisa dikasih tahu. Anak-anak kadang gitu Bapak Ibu dikasih tahu sekali, jangan nak, tetap lakukan. Jangan nak, tetap lakukan. Tok, baru. Terkadang sudah terlalu kotor, sudah terlalu banyak ranting-ranting itu yang nggak berfungsi, yang itu menghalangi, menghambat buah dan ranting itu akhirnya perlu dicambuk. Kadang Tuhan mencambuk kita, menghajar kita. Memang waktu datang itu nggak mungkin kita langsung terima kasih Tuhan. Pasti kita akan berkata, ada apa ini Tuhan? Kok tega kali Tuhan? Tapi ketika kita renungkan, itu cara Tuhan membersihkan kita. Ada yang sudah dicambuk Tuhan hari-hari ini? Mungkin kita sedang mengalaminya. Dicambuk lewat masalah, lewat keuangan, lewat keluarga, lewat suami, lewat istri, lewat anak-anak. Kita sedang dicambuk hari-hari ini. Tapi percayalah, kalau kita yakin kita ranting, setiap tujuan cambukan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Mungkin dicambuk kita tempat pekerjaan, tiba-tiba ada perlakuan yang tidak pas kepada kita. Kita berpikir kita sudah maksimal, tapi ternyata cambukan itu menyadarkan kita sudah menjauh dari Tuhan. Kadang Bapak Ibu, berkat itu menjauhkan kita dari Tuhan sehingga Tuhan cambuk kita. Ternyata kita mulai fokus kepada berkatnya, bukan pemberi berkatnya. Sehingga kita punya alasan, kenapa enggak gereja? Itulah sibuk kali aku. Dan terkadang Tuhan harus cambuk. Tiba-tiba ada yang gagal, tiba-tiba ada yang drop, tiba-tiba ada yang kita mungkin tertipu, kita mungkin mengalami banyak hal. Karena Tuhan sedang mengganjar, mencambuk kita supaya kita dibersihkan. Bagaimana sikap kita? Itu penting sekali. Sikap kita menentukan pantaskah atau bisakah kita berbuat lebat ketika kita mengalami pembersihan dari Tuhan. Yang pertama, relakan hati kita. Sama-sama bilang relakan hati. Ketika ada firman Tuhan yang mencambuk kita hari ini, ikhlas menerimanya. Sama-sama katakan ikhlas. Ikhlas. Bapak-bapak ikhlas. Ibu-ibu ikhlas. Pemuda remaja ikhlas.
Ketika firman Tuhan hari ini mungkin mencambuk kita, firman Tuhan hari ini mengkritisi kita, mari kita ikhlas menerimanya. Wahyu 3:19, barang siapa ku kasihi, ia apa? Ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu. Berapa banyak orang jadi sakit hati dengan firman Tuhan, sakit hati karena masalah. Tetapi orang yang sadar dia adalah ranting, dia akan relakan hatinya mengalami itu. Karena tujuannya adalah baik. Bukankah pujian kita berkata, semua baik, apa yang kau perbuat. Artinya ada yang baik, ada yang gak baik. Kalau kita ditegur Tuhan, dihajar Tuhan, ditegur itu dengan firman Tuhan, dengan masalah, dengan cambukan, dihajar dengan cambukan, relakanlah hatimu. Jangan pilih-pilih firman Tuhan, tapi belajar menerima dengan hati yang ikhlas. Bapak Ibu, kita tidak sedang ke restoran yang memilih menu. Aku makan ini. Kalau dengar firman Tuhan, kita nggak bisa pilih menu. Kita nggak bisa datang dari depan sana tinggal menu khotbah apa ya? Berkat. Oh, kalau kamu kutuk aja lah gitu ya. Nggak bisa Bapak Ibu. Ketika masuk ke tempat ini, apapun yang disampaikan itulah pilihannya. Amin. Oleh karena itu relakan. Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kita sekalipun itu tidak mengenakan bagi kita. Yang berikutnya, jangan anggap enteng. Ibrani 12:5, dan sudah lupakah kamu nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Mari ketika dengar firman Tuhan jangan sepele. Jangan sepele dengan firman Tuhan. Anak-anak muda, jangan sepele, jangan agak enteng. Jangan main HP ketika dengar firman Tuhan. Yang ketiga, jangan putus asa. Saya mau kasih tahu, tidak ada yang abadi, masalah pun gak abadi. Hanya kasih Tuhan yang abadi. Amin. Masalah ada expirednya. Memang Tuhan tidak kasih tahu kapan expirednya. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saya mengutip satu lagu Bapak Ibu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Jangan putus asa ketika kita mengalami cambukan dari Tuhan. Karena tangan Tuhan sedang merenda untuk menjadikan sesuatu yang indah. Dan kita akan melihat pelangi kasihnya. Amin. Yang kedua, kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab kamu tidak bisa berbuah kalau tidak tinggal di dalam aku. Ketika ranting melekat dengan pohon, maka akan ada transfer nutrisi, gizi, cairan kepada ranting. Ada mobilisasi, ada perpindahan nilai, karakter dan sifat ilahi ke dalam ranting itu. Melekat membuat tercukupi semua yang dibutuhkan untuk berbuah. Terpenuhi segala logistik yang kita butuhkan, segala bahan yang diperlukan untuk berbuah akan disiapkan dan dialirkan. Kenapa kita harus tinggal dalam Tuhan? Karena dia akan mensupport kita, dia akan mensuplai kita. Tinggal itu seperti lampu yang bersinar ketika terkoneksi dengan listrik lewat kabel. Lampu ini bukan dia yang membuat dia hidup, tapi ketika dia terkoneksi dengan aliran listrik. Ranting itu bukan dia yang membuat dia berbuah, tapi ketika dia terkoneksi dengan sumbernya, yaitu pokok anggur. Kita berbuah bukan karena kuat gagah kita, tapi kita berbuah ketika kita bergantung kepada pokok anggur itu. Kemampuan untuk berbuah bergantung pada kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu coba lihat kehidupanmu. Ketika engkau mulai gampang rapuh, gampang emosi, saya boleh pastikan hubunganmu dengan Tuhan ada sesuatu yang perlu dibereskan. Hidup Kristen adalah hidup yang bergantung, bukan hidup mandiri. Saya ulangi, kekristenan semakin dewasa kita dalam Tuhan bukan semakin mandiri kita, tapi semakin bergantung kita dengan Tuhan. Makanya dikatakan di luar Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ada istilah mengatakan without God we are nothing. Tetapi bersama Tuhan kita menjadi something. Karena Tuhan itu everything bagi kita. Tanpa Tuhan kita nggak ada.
Tapi bersama Tuhan yang everything itu kita menjadi something. Artinya kita menjadi sesuatu itu karena kita punya koneksi dengan Tuhan. Tinggal berbicara tentang punya hubungan yang konsisten. Jadi nggak bisa kita ngomong tinggal dalam Tuhan tapi ibadah kita itu banyak lowongnya. 1 bulan ibadah cuma sekali. Bagaimana kita bisa bicara tentang tinggal di dalam Tuhan kalau ibadah saja kita belum bisa konsisten. Konsisten itu tidak berubah-ubah, selaras dan sesuai dia. Dan tinggal itu juga sifatnya continue, berkesinambungan, berkelanjutan. Tinggal dalam Tuhan itu artinya kita mentaati dan kita hidup dalam kehendak Tuhan. Jenis buah apa yang Tuhan rindukan kita hasilkan? Tentu pertama adalah buah pertobatan, perubahan hidup, perubahan sikap. Jadi jangan kita nyanyikan lagu aku masih seperti yang dulu. Harus berubah karya yang lebih baik. Bertobat itulah kehidupan yang semakin meningkat di dalam kerohanian kita, di dalam karakter kita. Berbuah pertobatan. Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang berikutnya buah roh, kasih, sukacita. Saya tidak akan terlalu panjang di sini, tapi saya akan tutup di sini Bapak Ibu. Jenis buah apa yang Tuhan rindukan kita hasilkan? Buah pelayanan, buah yang bermanfaat bagi orang lain. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 2 ayat 21 sampai 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia berarti bagiku bekerja apa? Memberi buah. Buah yang bagaimana yang Tuhan inginkan? Buah menjadi berkat lewat perkataan, tindakan, potensi yang Tuhan berikan. Buah pelayanan. Bapak Ibu yang kau punya talenta Tuhan berikan. Tuhan ingin lewat talentamu itu nama Tuhan dipermuliakan. Persembahkan itu bagi Tuhan. Apalagi buah yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Hidup yang bermanfaat, memberi nilai bagi sesama. Suami itu akan berbuah ketika dia mengasihi istrinya. Mengasihi istri seperti apa Bapak Ibu? Seperti diri sendiri loh. Bukan mengasihi seperti orang lain. Istri-istri juga, istri ayatnya apa Bapak Ibu? Tanduklah suamimu. Istri-istri kalau kita mau berdampak, bermanfaat, berbuah, istri-istri respect sama suami. Anak-anak muda, ya menambah nilai, amin. Bagi orang tua kita, lewat prestasi kita. Berprestasi, itu nambah nilai. Menambah nilai itu berguna, dibutuhkan oleh orang lain. Memang ada mengatakan gini Bapak Ibu, jangan engkau hadir ke tempat di mana engkau hanya dibutuhkan. Tapi hadirlah di tempat engkau dihargai. Saya mau katakan itu salah Bapak Ibu. Harusnya kita hadir juga di tempat di mana dibutuhkan. Berarti kehidupan kita tuh menambah nilai bagi mereka. Kita kategori yang mana? Kalau kita peacemaker, kehadiran kita di nanti-nanti. Hidup yang berfungsi sebagai garam dan terang. Tuhan ingin kita berbuah, buah yang bagaimana? Buah yang boleh dinikmati oleh orang lain. Garam itu berfungsi ketika dia larut. Mari kita berfungsi ketika kita mau merendahkan diri juga. Jangan terlalu tinggi dengan egonya. Oleh karena itu firman Tuhan bagi kita hari ini, maukah kita berbuah Bapak Ibu? Amin? Berapa banyak yang mau berbuah hari-hari ini? Saya yakin sudah berbuah semua, tapi mau berbuah lebat? Amin? Ayo kita mulai. Ayo, biar Tuhan dipermuliakan. Selamat berbuah lebat.